Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan telah membuat pengaturan di lokasi alam mimpi. Jadi dia kini dapat menjelajahi alam mimpi sesuka hatinya. Kemudian di saat yang sama, dunia pun terus bergerak. Baining, dia telah mewarisi gua surga Bai Xiangs, dan dia mulai merubah dirinya menjadi manusia naga. Oleh karena tindakan ini juga, Du Kelong dari pengadilan surgawi pun terbangun dari tidur panjangnya. Dan dunia terus berubah. Inilah yang disebut dengan efek butterfly. Apa yang terjadi di masa depan tidak akan lagi sama seperti yang ada di ingatan Fang Yuan. Tentu semuanya masih akan terus berubah, dan mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 247. Kembali ke benua tengah. Setelah Zhao Lianyun pingsan, dia dibawa ke ruang rahasia di gedung utama Sekte Afinitas Roh. Dia kini perlahan bangun. Dia tampak linglung dan mulai mengamati sekitar. "Di mana ini?" katanya. Ruangan itu cukup gelap, jadi Zhao Lianyun hampir tidak bisa melihat apapun. Tetapi kemudian sebuah suara terdengar. "Kemarilah." Suara itu seperti suara seorang wanita yang sudah sangat tua. Zhao Lianyun melihat ke arah sumber suara itu, dan di sana dia menemukan sebuah cahaya yang menyala, namun sangat kecil. Zhao Lianyun kemudian berjalan ke arah cahaya itu. Ketika sudah dekat, Zhao Lianyun bisa melihat seorang wanita tua yang sedang duduk melihat ke arah dirinya. Wanita tua ini adalah tetua tertinggi dari Sekte Afinitas Roh. "Kemarilah dan berlutut," kata wanita tua itu. Zhao Lianyun tahu bahwa wanita tua ini memiliki wibawa dari orang yang luar biasa. Jadi sekalipun Zhao Lianyun belum mengetahui identitas dari wanita tua ini, dia langsung mengikuti perintahnya tanpa sadar. Zhao Lianyun berlutut dengan wajah menghadap tanah. Dan setelah beberapa saat, wanita tua itu berkata lagi, "Lihatlah ke depan." Saat Zhao Lianyun mengangkat kepalanya, dia amat terkejut. Karena ruangan yang sebelumnya gelap, kini terlihat dipenuhi dengan cahaya. Kemanapun dia melihat, dia bisa melihat seluruh isi dari ruangan itu dengan sangat jelas. Kemudian, di dinding tepat di depan Zhao Lianyun, juga terdapat tablet-tablet kecil mirip dengan giok yang jumlahnya sangat banyak. Wanita tua itu menjelaskan, ini adalah tablet kehidupan. Masing-masing di antara mereka berisikan nama peri dari sekte ini yang ada di masa lalu. Semuanya ada di sini, mulai peri generasi pertama sampai dengan generasi yang terakhir. Zhao Lianyun pun takjub. Dia melihat seluruh dinding yang ada di sana. Mulai dari sudut kiri atas, terlihat nama Suini, peri generasi pertama dari Sekte Afinitas Roh. Kemudian Sun Yu, Hui Xin, dan seterusnya. Zhao Lianyun juga bisa melihat bahwa di sana ada nama Mo Yao dan Lian Xiang. Dua nama ini cukup akrab di telinga Zhao Lianyun. Selama berada di dalam Sekte Afinitas Roh, Zhao Lianyun tentu sudah banyak belajar. Dan dia tahu bahwa semua nama ini adalah orang-orang yang terkenal di masa lalu. Kekuatan mereka luar biasa, dan mereka benar-benar mengharumkan nama dari Sekte Afinitas Roh. Kemudian wanita tua itu kembali berkata, "Mulai sekarang, kamu adalah peri generasi ini dari sekte kita. Namamu akan terukir di dalam tablet yang paling bawah."
Zhou Lianyun terkejut. Dia kemudian berkata, "Bagaimana mungkin saya menjadi peri generasi ini? Saya bahkan belum memenuhi syarat." Zhou Lianyun terdiam sejenak. Lalu dia menoleh ke arah pundaknya. "Apakah semua ini karena Gu ini?" Wanita tua itu mengangguk. "Benar, itu adalah Gu Cinta. Kamu telah menerima pengakuan dari Gu Cinta, maka kamu diakui sebagai peri generasi ini. Itulah aturan di dalam sekte afinitas roh kita." Zhou Lianyun tidak yakin seperti apa Gu Cinta itu, karena memang selama ini yang ia pelajari tidak pernah mengatakan dengan jelas wujud dari Gu Cinta. Tapi dia tahu bahwa Gu Cinta adalah simbol dari sekte afinitas roh. "Apakah benar Gu ini adalah Gu Cinta?" tanya Zhou Lianyun memastikan. Tubuhnya kini bergetar. Kembali wanita tua itu pun mengangguk. Melihat jawaban itu, semuanya terasa seperti berkah. Zhou Lianyun pun terlihat sangat gembira. Dia merasa keberuntungan akhirnya berada di sisinya. Semuanya terasa begitu indah sampai membuat ekspresi Zhou Lianyun berubah seketika. Jujur dia takut kalau semua ini palsu dan dia akan kecewa. Sekali lagi Zhou Lianyun melihat ke arah tetua tertinggi. Dia bertanya, "Namun, mengapa Gu Cinta memilih saya?" Wanita tua itu tersenyum. "Gu Cinta memiliki kepekaan terhadap cinta yang murni. Dia mungkin merasakan perasaanmu pada kekasih hatimu yang amat tulus. Karena itu, dia datang dan memilihmu." Mendengar itu, akhirnya Zhou Lianyun memahami segalanya. Dia sedikit tersipu malu karena perkataan dari tetua tertinggi tentang perasaannya pada Ma Hongyun. Namun kemudian, wanita tua itu berkata lagi, "Tapi meski Gu Cinta telah memilihmu, dan dia adalah Gu peringkat 9, namun Gu Cinta memiliki sebuah cacat yang besar." "Cacat? Apa itu?" Zhou Lianyun bertanya. "Gu Cinta tidak dapat disempurnakan," jawab tetua tertinggi. "Apa? Bahkan para immortal pun tidak dapat menyempurnakannya?" Zhou Lianyun bertanya. Wanita tua itu tersenyum. Lalu dia menjawab, "Tidak. Bahkan para yang mulia di masa lalu pun telah mencobanya." Ketika itu The Great Sun juga telah mencoba menyempurnakan Gu Cinta selama 3 tahun tanpa jeda. Tapi dia benar-benar gagal total. Mendengar itu, Zhou Lianyun pun terkejut. "Sungguh? Saya tidak menyangka bahwa ada yang tidak bisa dilakukan oleh para yang mulia peringkat 9 di dunia ini." Wanita tua itu menghela nafas sejenak dan kemudian menjelaskan, "Para yang mulia peringkat 9 hanya memiliki kekuatan pertarungan tertinggi. Mereka memang tidak terkalahkan di dunia ini, tapi mereka tidak maha kuasa. Bahkan banyak yang mulia di masa lalu yang bergantung pada orang lain. Misalnya The Great Sun dan Iblis Pencuri, yang mana mereka pun meminta bantuan leluhur Langya untuk menyempurnakan Gu. Dalam kasus Gu Cinta adalah jenis Gu yang bebas, dan dia tidak memiliki tuan. Tidak ada orang yang bisa memberinya perintah." "Begitukah?" Zhou Lianyun akhirnya mengerti. Wanita tua itu kembali melanjutkan, "Benar, Gu Cinta itu bebas dan tidak bisa dikontrol. Dia akan memilih siapapun yang memiliki cinta sejati. Karena itu, sekte kita memilih Gu Cinta sebagai simbol dari sekte.
Selama seseorang mendapatkan pengakuan dari Kucinta, maka siapapun dia akan menjadi peri generasi dari sekte. Bahkan jika yang dipilih adalah seorang laki-laki. Mendengar kalimat terakhir, Zhao Lianyun terkejut. Bahkan laki-laki juga bisa menjadi peri. Wanita tua itu tersenyum lagi. Sekte kita memang sebagian besar adalah perempuan, tetapi kita juga memiliki laki-laki di dalamnya. Jadi sangat mungkin seorang laki-laki menjadi seorang peri dari sekte kita. Kamu bisa melihat tablet di bagian tengah. Di sana ada nama Seng Yusan. Kemudian di sudut kiri bawah ada nama Qian Yuan Liang. Mereka adalah para laki-laki yang menjadi peri dari sekte kita. Kucinta memang luar biasa. Bahkan penampilannya pun akan selalu berbeda di mata setiap orang. Aku penasaran bagaimana penampilan Kucinta di matamu. Mendengar itu, Zhao Lianyun lalu menjawab, Kucinta di mata saya seperti pelangi, namun dia memancarkan cahaya seperti api yang panas. Mendengar itu wanita tua itu mengangguk. Sementara Kucinta di mataku, dia terlihat abu-abu dan tidak menarik. Bahkan bentuknya seperti batu di pinggir jalan. Sungguh? Bagaimana itu bisa terjadi? Zhao Lianyun bertanya. Wanita tua itu tersenyum. Dia berkata, semua terjadi karena aku sudah tidak lagi percaya pada cinta. Itu adalah alasan kenapa Kucinta terlihat seperti batu di pinggir jalan di mataku. Dan faktanya, setiap peri dari generasi sebelumnya pun selalu melihat Kucinta dengan penampilan yang berbeda. Ada yang melihatnya seperti air yang jernih, ada yang melihatnya seperti bunga persik, ada juga yang melihat dalam bentuk lainnya. Selain itu, Kucinta juga memiliki efek yang berbeda pada setiap peri yang ia pilih. Saya tidak mengerti, mohon beri saya pencerahan. Zhao Lianyun masih kebingungan. Dia tidak tahu banyak hal, jadi dia meminta untuk dijelaskan. Wanita tua itu kemudian berkata, pada umumnya, Gu hanya memiliki satu efek. Bahkan jika itu adalah Gu immortal. Ambil contoh Gu panah air. Gu itu hanya bisa menembakkan panah air saja. Tapi Kucinta itu berbeda. Bisa dikatakan bahwa Kucinta memiliki efek yang tidak terbatas. Dia bisa menembakkan api, menyembuhkan luka, atau bahkan menjadi perisai. Mendengar itu, Zhao Lianyun sangat senang. Itu sungguh menakjubkan, katanya. Wanita tua itu menggelengkan kepala. Kucinta adalah Gu peringkat 9. Tentu saja dia luar biasa. Namun, meskipun Kucinta memiliki efek yang tak terbatas, tapi Kucinta tidak dapat dikendalikan. Bahkan kalau kamu ingin menyerang musuh, mungkin Kucinta justru akan membawamu terbang menjauh. Kalau kau menginginkan Kucinta untuk bertahan, mungkin Kucinta justru menyembuhkan lukamu. Kucinta seringkali bertindak sendiri atas kehendaknya, bukan atas permintaanmu. Mendengar itu, Zhao Lianyun sedikit kecewa. Namun, mengingat bahwa Kucinta adalah harapan baginya, Zhao Lianyun kembali mengumpulkan semangatnya. Dia berkata, Kucinta mungkin memiliki kecacatan, tidak bisa dikendalikan dan memberikan efek yang acak. Tapi, dia adalah Gu peringkat 9. Saya yakin Kucinta sangat luar biasa. Wanita tua itu pun setuju. Apa yang kamu katakan itu benar. Namun, kamu juga tidak boleh melupakan satu hal. Tidak ada kekuatan yang datang dari ketiadaan.
Karena itu, kamu harus membayar harganya. Karena itu, kalau kamu ingin menggunakan Kucinta, maka kamu harus membayar harganya. Setiap kali kamu menggunakan Kucinta, maka dia akan mengambil sesuatu darimu. Mengambil apa? Tanya Zhao Lianyun. Wanita tua itu berkata lagi, hal paling umum adalah esensi abadi. Namun karena kamu bukanlah seorang immortal, maka mungkin kamu akan kehilangan kecantikanmu, penglihatanmu, atau bahkan umurmu. Mendengar itu, ekspresi Zhao Lianyun menjadi pucat. Dia memandang Gu yang ada di pundaknya. Dia takut, tapi dia ingat Ma Hongyun membutuhkannya. Oleh karena itu, Zhao Lianyun berkata dengan penuh tekad, jika memang Gu ini menginginkan umur saya dan mempercepat kematian saya, maka saya hanya perlu memanfaatkan waktu saya dengan baik. Saya harus bergerak dengan cepat. Bahkan jika nantinya nyawa ini adalah bayarannya, saya akan menyelamatkan Ma Hongyun. Karena saya adalah peri generasi ini, lantas bisakah saya menggunakan kekuatan sekte untuk pergi ke dataran utara? Kata Zhao Lianyun yang sudah mengambil keputusan. Wanita tua itu bisa merasakan niat dari Zhao Lianyun. Dia terdiam sesaat. Beberapa waktu yang lalu, pengadilan surgawi telah mengalami perubahan. Duke Long yang telah lama tertidur, akhirnya kini bangun. Oleh karena itu, Peri Ziwei pun kemudian menyerahkan posisinya kepada Duke Long. Kemudian, saat Duke Long menerima laporan hasil rapat umum di dalam Sekte Afinitas Roh, dia langsung mengambil sebuah kebijakan. Duke Long mengatakan bahwa Zhao Lianyun akan menjadi peri generasi ini dari Sekte Afinitas Roh. Lalu, pengadilan surgawi juga akan memberikan Gu relik serta apertur hantu untuk Zhao Lianyun. Lalu Duke Long memberikan perintah pada 10 sekte kuno untuk bekerja sama dan mengirimkan tim elit mereka untuk pergi ke dataran utara. Mereka akan bergerak di bawah kepemimpinan Zhao Lianyun untuk menyelamatkan Ma Hongyun. Sejak perintah itu diturunkan, keributan besar pun melanda 10 sekte kuno. Namun, karena ini adalah perintah dari pengadilan surgawi, semuanya mematuhi perintah ini dan tidak ada yang keberatan. Tidak ada satupun yang mempertanyakan pengaturan dari Duke Long. Dan semua orang kemudian bergerak dengan cepat. Inilah faktanya. Kenapa Zhao Lianyun akhirnya ditetapkan sebagai peri generasi ini? Semua adalah keputusan dari Duke Long. Dan tentu saja hanya para petinggi yang tahu tentang hal ini. Sekarang, tetua tertinggi melihat ke arah Zhao Lianyun. Lalu dia berkata, Zhao Lianyun, kamu adalah iblis dunia lain dan memperoleh warisan surga pencuri. Kamu mungkin menjadi salah satu peri paling unik dari sekte ini. Karena itu kamu tidak perlu khawatir. Kamu akan segera pergi ke dataran utara bersama dengan tim dari 10 sekte kuno. Kamu akan menjadi pemimpin dalam ekspedisi untuk menyelamatkan kekasih hatimu. Selain itu kamu juga akan menerima relik dan apertur hantu agar kamu bisa menggunakan esensi abadi. Mendengar semua itu, Zhao Lianyun benar-benar terkejut. Ini bahkan jauh lebih besar daripada yang ia harapkan. Dengan apertur hantu, maka nantinya Zhao Lianyun akan seperti Baining yang dapat menjadi seorang immortal semu. Perubahan tak terduga terjadi di benua tengah. Sementara itu, sekarang kita akan kembali ke perbatasan selatan. Ini para immortal dari klan Ba tengah membicarakan Fang Yuan
yang terus mengurung dirinya dan berkultivasi. Sebelumnya mereka tidak mengira kalau Fang Yuan tidak akan pernah keluar sejak ia datang. Bahkan mereka juga sempat membuat beberapa pengaturan untuk memancing Fang Yuan keluar, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Sungguh ini sangat merepotkan bagi mereka, padahal mereka ingin menjatuhkan klan Wu. Namun jika situasinya seperti ini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang dengan semua pengaturan yang Fang Yuan tinggalkan, orang-orang ini hanya bisa bergerak secara pasif, sambil terus menunggu Fang Yuan untuk keluar dari sarang. Sementara itu, saat ini Fang Yuan dengan tenang menjelajahi alam mimpi. Di dalam alam mimpi Fang Yuan, sekarang sudah adegan ke-7. Di depannya ada Tuan Muda Long yang berdiri sambil menertawakan Fang Yuan. Kau tidak punya peluang lagi. Jika kau menyerah sekarang, kau masih bisa menyelamatkan wajahmu. Sementara itu tubuh Fang Yuan dipenuhi dengan luka dan nafasnya pun terdengar kasar. Saat ini kultivasi Fang Yuan sudah ada di peringkat 5. Namun Tuan Muda Long yang ada di hadapannya adalah peringkat 5 tahap puncak. Sulit bagi Fang Yuan untuk memenangkan pertarungan ini. Namun, ini bukanlah percobaan pertama yang Fang Yuan lakukan. Dia sudah beberapa kali mencoba menaklukkan alam mimpi ini. Dan Fang Yuan menemukan bahwa untuk menyelesaikan adegan ke-7, dia tidak harus mengalahkan Tuan Muda Long. Dia hanya harus mengulur waktu. Kalau dia bisa bertahan selama 7 nafas, maka dia dapat menyelesaikan adegan ke-7 ini. Sementara itu, Tuan Muda Long terus mengejek Fang Yuan. Sekarang Primeval Essence-mu kurang dari 5%. Aku ingin tahu bagaimana caramu untuk memblokir seranganku. Fang Yuan terus menghitung mundur di dalam kepalanya. 7, 6. Tuan Muda Long mendekat dan dia menyerang Fang Yuan dengan fisik naganya. Mengurai mimpi. Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi yang pertama. Dan kemudian Tuan Muda Long yang maju menyerangnya tiba-tiba tersandung oleh batu dan tersungkur di arena. Semua orang yang melihatnya terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Muda Long akan sekikuk ini. 5, 4. Sialan, apa yang kau lakukan? Ini semua perbuatanmu dan aku pasti akan membunuhmu. Teriak Tuan Muda Long yang sangat malu, namun dia melemparkan kesalahan itu pada Fang Yuan. Tuan Muda Long kembali bangun dan berlari ke arah Fang Yuan. 3. Mengurai mimpi. Tuan Muda Long kembali tersandung karena langkahnya yang terlalu besar. Kemudian celananya pun robek di depan semua orang, serta kemaluannya pun dipertontonkan. 2. Hitungan mundur Fang Yuan terus berlanjut. Fang Yuan sendiri tidak menyangka bahwa efek dari mengurai mimpi di dalam mimpi ini sangat aneh dan random. Namun ini sudah cukup. Tuan Muda Long bangun. Kali ini dia langsung melompat lagi menerjang ke arah Fang Yuan. 1. Semua orang berseru untuk Tuan Muda Long yang akan mengeksekusi Fang Yuan. Namun Fang Yuan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Hitungannya habis. Tuan Muda Long yang tadi lompat, dia jatuh sebelum mencapai Fang Yuan. Dan kemudian seluruh tubuhnya membengkak hingga beberapa kali lipat. Lalu kemudian meledak hingga darah dan dagingnya berceceran ke segala arah. Di saat yang sama, keturunan dari keluarga Long yang adalah manusia naga semuanya ikut meledakkan diri. Seluruh tempat itu pun dilanda keributan.
Akhirnya adegan ketujuh selesai, kata Fang Yuan sambil menghela nafas. Dan sesaat kemudian pemandangan di depan mata Fang Yuan pun berubah. Dan kini gelombang makna memasuki kepala Fang Yuan. Setelah itu adegan ke-8 pun dimulai. Kali ini Fang Yuan mencoba untuk mencari tahu alur dari adegan ke-8. Namun karena dia tahu dia tidak akan bisa menyelesaikan adegan ke-8 ini, dia pun kemudian memutuskan untuk berhenti dan keluar dari alam mimpi. Setelah Fang Yuan keluar, dia segera menyembuhkan luka pada jiwanya. Dia menggunakan beberapa gunyali untuk memulihkan jiwanya. Dan setelah beberapa saat, jiwa Fang Yuan pun kembali dalam kondisi prima. Fang Yuan memeriksa keuntungan yang ia dapatkan setelah menjelajahi alam mimpi tadi. Tidak buruk. Level pencapaian jalur airku sudah berada di tingkat kuasi Grandmaster, kata Fang Yuan. Sebelum memasuki alam mimpi, pencapaian Fang Yuan di jalur air hanya di level biasa. Namun karena karakter utama dari alam mimpi yang sedang ia jalani adalah jalur air, maka pencapaiannya pun meningkat drastis. Setelah dia menyelesaikan adegan yang ke-6, pencapaian Fang Yuan naik ke tingkat master. Dan kemudian saat dia menyelesaikan adegan ke-7, pemahaman Fang Yuan kembali naik dan menjadi sangat dekat dengan tingkat Grandmaster, atau bisa disebut dengan kuasi Grandmaster. Melihat pencapaiannya ini, Fang Yuan menyimpulkan bahwa sepertinya karakter utama di dalam alam mimpi yang sedang ia jelajahi itu memiliki pencapaian yang tinggi. Setidaknya, dia telah melewati peringkat 6. Memikirkan ini, Fang Yuan berkata, "Kalau begitu, setelah aku menyelesaikan alam mimpi ini, maka aku pasti bisa melahap tanah terberkati yang kutinggalkan di Laut Timur." Kalau Fang Yuan sungguh bisa melahap tanah terberkati yang ia tinggalkan di Laut Timur, itu akan menjadi lompatan yang besar bagi dirinya. Namun, Fang Yuan juga sangat menyadari bahwa Gu Fana untuk gerakan pembunuh mengurai mimpi yang ia miliki sangat terbatas. Dan memikirkan ini, Fang Yuan pun mengerutkan keningnya. Bahkan kalau Fang Yuan sudah mengumpulkan Gu Fana untuk waktu yang lama, namun dia hanya melakukannya dengan tangannya sendiri. Dengan kesibukan yang ia miliki, tentu Gu Fana dari alam mimpi yang ia hasilkan pun jumlahnya terbatas. Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun tentang masalah ini, karena dia juga tidak bisa minta tolong pada Langya terkait penyempurnaan Gu Fana dari alam mimpi. Sekalipun sebenarnya bisa, tapi Fang Yuan tidak mau. Kenapa? Ya karena alam mimpi itu masih menjadi rahasia. Bahkan nilai dari Gu Fana yang berasal dari jalur mimpi itu sudah setara dengan Gu Immortal dari jalur yang lain. Karena itu, Fang Yuan tidak mau menyerahkan masalah ini pada Langya. Meskipun Fang Yuan tahu kalau dengan bantuan Langya, dia pasti bisa mendapatkan Gu Fana dari alam mimpi dengan jumlah yang jauh lebih besar. Tapi itu masih akan menjadi kerugian bagi Fang Yuan. Dia masih ingin memonopoli alam mimpi untuk dirinya sendiri. Karena itu, Fang Yuan pun harus mengumpulkan bahan untuk membuat Gu Fana lagi. Untungnya, meski di dalam formasi alam mimpi, Fang Yuan masih bisa memasuki alam mimpinya sendiri untuk mengumpulkan bahan penyempurnaan Gu dari alam mimpi. Jadi, meskipun sekarang Fang Yuan bergerak lambat, tapi dia melakukan segalanya dengan tangannya sendiri untuk mendapatkan monopoli dari alam mimpi. Sekarang kita akan kembali beralih ke Gua Surga Bai Xiang. Di tengah-tengah formasi besar, Bai Ning kini duduk dengan susah payah.
dia kini menahan amukan api yang ada di dalam tubuhnya. Bai Xiang mulai memanipulasi formasi Gu. Dia berkata kepada Bai Ning, "Selanjutnya adalah langkah paling penting. Kita akan menahan amukan api yang ada di dalam tubuh Anda, Tuan. Karena itu, Anda harus fokus apapun yang terjadi. Kendalikan formasi ini untuk menekan amukan api selama prosesnya berlangsung. Semua akan selesai setelah 49 hari. Dan selama periode waktu itu, Anda tidak memiliki waktu untuk istirahat. Anda tidak boleh berhenti kecuali saya mengatakan untuk berhenti. Jangan lengah, bahkan di saat-saat terakhir, kalau Anda sampai kehilangan konsentrasi, maka Anda akan mati." Bai Ning mendengarkan semua penjelasan itu. Namun di saat yang sama, dia juga terus menahan rasa sakit yang luar biasa. Situasi Bai Ning saat ini benar-benar sulit. Tapi dia masih bisa menyeringai. "Ini sangat menyenangkan. Aku benar-benar merasa hidup," kata Bai Ning. "Ayo mulai," Bai Ning berkata lagi pada Bai Xiang. Bai Xiang sendiri tampak puas melihat Bai Ning. Meskipun awalnya dia ragu, tapi begitu melihat keyakinan yang dimiliki oleh Bai Ning, rasa ragunya pun menghilang. Segera dia mengaktifkan formasi Gu yang ada di sana. Lalu, api yang menyala-nyala keluar dari 7 lubang di tubuh Bai Ning. Nyeri, sakit, semuanya bercampur menjadi satu. Bai Ning, orang yang bahkan menikmati rasa sakit, kini menjerit karena tidak tahan oleh perasaan yang begitu kompleks. Prosesi perubahan bentuk Bai Ning akhirnya dimulai. Dan kita akan tengok lagi karena prosesinya cukup panjang. Sekarang kita akan melihat ke dataran utara. Saat ini Ma Hongyun menjerit kesakitan. Petir menari-nari di atas tubuhnya. Setelah beberapa nafas, penyempurnaan kembali gagal. Kenapa masih gagal? Nyonya Wan Shou mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kalau dia akan gagal untuk yang kesekian kalinya. Kini situasinya semakin sulit. Ma Hongyun kini telah mencapai peringkat 5 tahap puncak. Kalau dia tidak segera menyelesaikan penyempurnaan ini, maka Nyonya Wan Shou akan kehilangan semua kesempatannya. Memikirkan semua ini, Nyonya Wan Shou pun terdiam. Sementara itu di benua tengah, saat ini setelah perintah dari Du Gelong diterima oleh 10 sekte, para ahli yang menjadi utusan sekte pun mulai berkumpul dari berbagai penjuru. Mulai dari ahli peringkat 6 bahkan ahli peringkat 7, mereka bergerak. Semuanya berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian di gedung utama sekte Afinitas Roh. Di sana dibangun formasi waktu untuk mempersiapkan Shao Lian Yun. Formasi waktu ini juga berasal dari pengadilan surgawi, yang mana fungsinya adalah untuk mempercepat aliran waktu di dalamnya dengan percepatan yang sangat gila. Lalu di dalam formasi, kini Shao Lian Yun menggunakan gerakan pembunuh abadi tipe serangan. Darinya keluar cahaya putih dengan daya hancur yang luar biasa. Tidak buruk, Shao Lian Yun, kamu sudah mahir dengan hujan meteor ini. Berikutnya kamu akan melatih gerakan pembunuh tipe pertahanan, kata seorang immortal yang mengendalikan formasi itu. Kemudian segera binatang buas kuno muncul dalam bentuk ribuan gagak dan mulai menyerang Shao Lian Yun. Melihat itu, Shao Lian Yun menggertakkan gigi dan segera menggunakan gerakan pembunuh miliknya, rantai perak pengunci kehidupan. Lalu segera, perisai perak muncul di sekitar tubuh Shao Lian Yun dan 6 rantai perak pun terbang keluar. Burung-burung gagak membentur perisai dan terhalang sepenuhnya.
Dan di saat yang sama, rantai perak juga menyerang para burung gagak. Zhao Lianyun pun kagum. Gerakan pembunuh ini luar biasa. Selain untuk bertahan, dia juga bisa untuk menyerang. Sama dengan Zhao Lianyun, Immortal pengendali formasi pun merasakan hal yang sama. Dia bergumam, anak ini memang iblis dari dunia lain. Bahkan jika kultivasinya dinaikkan dengan gurelik ke peringkat 5 tahap puncak dan dinaikkan karena immortal karena apertur hantu, namun dia sama sekali tidak terlihat lemah. Meski dia hanya berlatih sebentar, tapi kini dia sudah mahir. Immortal itu berhenti sejenak lalu kemudian berkata, Zhao Lianyun, kita akan lanjutkan latihan berikutnya. Namun wajah Zhao Lianyun tampak khawatir. Dia bertanya, Tuan, saya sudah berlatih di sini selama setengah tahun. Kapan saya akan berangkat ke dataran utara? Ma Hongyun tidak punya banyak waktu yang tersisa. Immortal itu berkata, kamu tidak perlu khawatir. Formasi ini adalah formasi khusus. 1 hari di dunia luar setara dengan 1 tahun di dalam formasi ini. Jadi meski kamu sudah berlatih selama setengah tahun, itu tidak lebih dari setengah hari di dunia luar. Karena itu, daripada kamu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu, kamu harus berlatih hingga kamu siap untuk memimpin ekspedisi ini. Mendengar itu, Zhao Lianyun menjadi bersungguh-sungguh. Kalau memang begitu, berikan saya pelatihan tempur yang sebenarnya. Kini Zhao Lianyun memutuskan untuk menjadi lebih kuat. Sang immortal itu pun mengangguk dan menuruti permintaan Zhao Lianyun. Di saat yang sama, apa yang terjadi di dalam formasi itu juga diamati oleh pengadilan surgawi. Peri Ziwei melihat Zhao Lianyun dan ada kekhawatiran di wajahnya. Tuan Dukelong, apakah Anda benar-benar berpikir kalau pelatihan ini cukup untuk membuat Zhao Lianyun beradaptasi dengan medan perang? Bukankah kita terlalu terburu-buru? Kekuatannya masih tidak bisa diandalkan. Dukelong yang saat ini ada di depan papan catur tampak tenang. Dia berkata, aku tidak pernah bergantung pada Zhao Lianyun. Perlahan Dukelong memindahkan pion yang ada di tangannya. Papan catur yang ada di depan Dukelong ini bukanlah papan catur biasa. Ini adalah rumah Gu yang dulu dibuat oleh Yang Mulia Konstelasi Bintang. Papan catur ini berasal dari jalur kebijaksanaan sehingga dapat digunakan untuk melakukan ramalan. Mendengar pernyataan dari Dukelong, Peri Ziwei seolah tersadarkan. Jadi, kalau Anda bukan mengandalkan Zhao Lianyun, artinya Anda mengandalkan Gu Cinta. Itu benar, jawab Dukelong sambil mengangguk. Kemudian Dukelong berkata, Gu Cinta itu unik. Bahkan di antara Gu peringkat 9, hanya Gu Cinta yang punya banyak efek. Dan yang paling penting, kekuatan cinta dapat melawan nasib dan keberuntungan. Apa? Melawan nasib dan keberuntungan? Peri Ziwei pun terkejut. Ya, cinta dapat melawan nasib sampai batas tertentu. Jika bukan karena hal itu, maka tidak mungkin iblis teratai merah dapat merusak Gu nasib kita saat itu. Dukelong berkata dengan nada serius dan ekspresinya pun terlihat kompleks. Terlihat sekali kebencian Dukelong pada Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Peri Ziwei tidak pernah mendengar hal ini sebelumnya. Karena itu dia terkejut dan bertanya, jadi pada saat itu Iblis Teratai Merah juga mendapatkan pengakuan dari Gu Cinta? Tepat sekali. Iblis Teratai Merah bukanlah iblis dari dunia lain. Maka seharusnya dia tidak akan bisa merusak nasib. Namun karena dia memiliki pengakuan dari Gu Cinta, dia berhasil merusak Gu nasib milik kita ketika itu. Saat ini,
Gu nasib masih ada di tangan kita. Gu itu terluka dan sebenarnya mudah untuk kita memperbaikinya dengan kondisi kita saat ini. Tapi bahkan kalaupun kita berhasil memperbaiki gu nasib sepenuhnya, pengadilan surgawi tidak akan bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Tunggu, apakah semua itu karena The Great Sun? Peri Ziwei langsung menyimpulkan arah pembicaraan ini. Du Kelong berkata, benar, karena The Great Sun adalah orang yang melahirkan jalur keberuntungan. Di masa lalu, takdir tidak bisa dirubah. Selama kita memperbaiki gu nasib, maka pengadilan surgawi akan berada di puncak. Tetapi setelah munculnya jalur keberuntungan, nasib adalah kepastian, sementara keberuntungan adalah ketidakpastian. Nasib baik adalah ketidakpastian positif, sementara nasib buruk akan menjadi ketidakpastian negatif. Bahkan jika kita memperbaiki gu nasib sepenuhnya, kita hanya bisa mengendalikan kepastian dan tidak bisa mengendalikan ketidakpastian. Hanya jika kita bisa mendapatkan jalur keberuntungan, maka kita dapat kembali membawa pengadilan surgawi menjadi penguasa dari 5 wilayah dan 2 surga sepenuhnya. Mendengar itu, Peri Ziwei seolah tercerahkan. Jadi oleh karena alasan ini, Anda memberi perintah untuk mengumpulkan para elit dari 10 sekte kuno dan mengirimkan mereka ke dataran utara. Jadi, Anda ingin merebut keberuntungan menyaingi surga? Du Kelong mengangguk. Seluruh hidup The Great Sun ia abadikan dan berhasil mendapatkan 3 tahap dari jalur keberuntungan. Pertama adalah keberuntungan diri, kemudian keberuntungan makhluk hidup, dan terakhir keberuntungan surga dan bumi. Keberuntungan menyaingi surga adalah puncak dari keberuntungan semua makhluk hidup. Efek sebenarnya dari keberuntungan menyaingi surga adalah menyerap keberuntungan dari semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, saat ini Ma Hongyun telah merebut keberuntungan dari Suehu dan Lady Wan Shou, sehingga penyempurnaan yang mereka lakukan terus-menerus gagal. Kemungkinan mereka berhasil benar-benar sangat kecil. Bahkan jika keberuntungan menyaingi surga ada di peringkat 8, namun sebenarnya keberuntungan menyaingi surga memiliki kekuatan di tingkat kuasi peringkat 9. Semakin lama dia ada di sekitar makhluk hidup, maka keberuntungannya akan terus meningkat. Inilah alasan kenapa The Great Sun menamainya keberuntungan menyaingi surga. Maksudnya bahwa dengan menyerap keberuntungan semua makhluk hidup dan mengumpulkannya pada diri sendiri, maka keberuntungannya akan naik hingga menyaingi langit dan bumi. Jadi begitu, sekarang saya mengerti, kata Peri Ziwei setelah mendengar penjelasan rinci dari Du Kelong. Ini adalah pemahaman yang luar biasa. Bahkan jika Du Kelong itu berasal dari zaman kuno atau sekitar 1 juta tahun yang lalu, namun dalam prosesnya dia sudah beberapa kali bangun. Dia juga memiliki informasi-informasi rahasia yang di masa ini sudah hilang. Du Kelong lalu melanjutkan, jika kita bisa mendapatkan keberuntungan menyaingi surga, maka itu sama seperti mendapatkan akumulasi dari separuh kehidupan The Great Sun. Di masa depan, jika kita punya kesempatan, kita akan mencari keberuntungan surga dan bumi. Jika kita bisa mengendalikan semua jalur keberuntungan, maka pengadilan surgawi akan kembali memegang tampuk kekuasaan tertinggi di dunia. Bahkan jika kita punya kesempatan, kita mungkin bisa memperbaiki Gu Immortal peringkat 10. Gu takdir yang legendaris. Dengan begitu, kita akan memahami kehendak surga sepenuhnya. Kita akan bertindak dengan kapasitas kehendak surga, dan kita akan menjadi penguasa alam semesta. Peringkat 10? Apakah itu memang benar-benar ada? Peri Ziwei pun terkejut. Du Kelong kemudian berkata,
menjadi seorang immortal peringkat 10 itu mungkin mustahil. Namun, kalau itu adalah Gu Immortal peringkat 10, maka sangat mungkin terjadi. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Yang Mulia Abadi Bumi Surga sendiri. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kita bisa melakukannya kalau kita memenuhi syarat. Apa yang disampaikan oleh Du Kelong ini menjadi pemahaman baru bagi Crazy ataupun pembaca. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di next video. Bye.